Haleluya. Shalom. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan berkati saudara dan saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan dari Perhimpunan Iman Raja Wali Terbang, selamat datang bagi saudara-saudara kita terkasih. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami di sini untuk kita bersekeliling di dekat firman Tuhan. Haleluya, sesuai dengan janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyingkapkan firman-Nya. Apa yang dilihat oleh Daniel dan Yohanes, dia berjanji akan disingkapkan di akhir zaman. Amin. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita seminar pada saat pagi hari ini. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Kini saatnya kita mau berdiri di altarnya Tuhan. Haleluya. Sebab kita percaya Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita. Glory, haleluya. Glory Yesus. Kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, kita menyembah. Angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya. Kita tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, berdiri di altarnya. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat
Kita masuk hadiratnya maha, sekali lagi kita masuk hadiratnya yang maha kudus. Glory. Kita masuk hadiratnya maha kudus. Haleluya, glory, glory, haleluya. Kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Glory, kita memuji Dia lagi, kita ingin menyanjung Dia tinggi. Glory, ku sanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Haleluya, glory Yesus, haleluya, amen. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Kami datang menyembah-Mu, ku datang menyembah-Mu Tuhan, dan ku datang, dan ku datang menyembah-Mu, dan ku datang menyembah-Mu, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, glory Yesus. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Bapa. Kami datang menyembah-Mu Yesus, memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan Yesus. Engkau Allah, anak domba Allah yang kudus, yang menyelamatkan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami datang berhimpun di sekeliling firman-Mu Tuhan Yesus, karena kami haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena Engkau menanamkan benih-Mu di dalam hati kami Tuhan, untuk kami selalu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang menjamah setiap hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus menghasilkan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki Tuhan Yesus. Kami percaya hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Bila hadirat-Mu di tengah-tengah kami, itu akan mengubah seluruh hidup kami, mengubah setiap langkah kami, mengubah setiap pola pemikiran kami Tuhan, sehingga Engkau mengarahkannya Tuhan kepada apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Kami rindu seperti Maria saat malaikat itu datang melawat dia Tuhan. Dia berkata, jadilah padaku seturut apa yang Kau katakan. Tuhan, kami percaya Tuhan saat pagi hari yang indah ini, kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat rekan-rekan saudara-saudari kami yang masih dalam perjalanan Tuhan, yang mau datang ke tempat ini. Tuhan, Engkau menghantar mereka, tibakan mereka Tuhan dengan selamat bersama dengan kami di sini Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan, Engkau singkapkan bagi kami di jam ini Tuhan, sehingga kami bisa melihat penyelamat kami hidup,
sehingga kami bisa melihat penebus kami hidup Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang akan melayani pada saat pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu mengurapi kami semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami akan mulai Tuhan ibadah kami saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara boleh saling berjabat tangan satu dengan yang lain sambil kita angkat pujian kita. Ada kota yang indah permai. Haleluya, nampak dengan mata iman. Rumah Bapa yang di sorga kekal. Haleluya. Glory. Amin. Ada kota yang indah permai, nampaklah dengan mata iman. Rumah Bapa di surga kekal. Bagi orang yang telah menang, indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Indahlah saatnya kita jumpa di kota. Ada kota yang indah permai, nampaklah dengan mata iman. Rumah Bapa di surga kekal. Bagi orang yang telah menang, yang telah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Haleluya. Silakan duduk saudara terkasih. Itulah janji Tuhan kita bahwa Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan hamba-Nya untuk menyampaikan firman kebenaran yang Tuhan nyatakan bagi kita di zaman ini. Ajar aku Tuhan akan jalan-jalan-Mu. Haleluya. Glory. Amen. Terpuji namamu Yesus. Haleluya. Ajar aku Tuhan, kan jalan-jalan-Mu. Berikan ku hati yang teguh, berikan ku hati yang teguh, takutkan nama-Mu. Biarlah ku berjalan, biarlah ku berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan, dalam kebenaran-Mu. Hati yang tidak terbagi, hati yang tiada terbagi, takut akan Engkau. Ku puji Kau, ku puji Kau selama-lamanya, selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Yesus Tuhan, Lord Yesus, ajar aku.
Tuhan, Yesus Tuhan. Ku puji Kau selama-lamanya. Saya serahkan kepada Hamba-Mu. Glory Yesus. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendakmu. Ajar aku Yesus Tuhan. Haleluya. Ajar aku. Oh Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kita. Karena hanya ada satu pengajar, yaitu adalah Roh Yesus Kristus. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih, serta seminar pada saat ini. Saya sudah kenal dengan Bapak yang satu ini, Pak Siombing. Jauh-jauh dari mana Pak? Tebing. Ya, Tuhan berkati dengan kedatangannya. Dan ini adalah sifatnya adalah undangan yang kami sebarkan untuk bisa siapapun yang berkenan bisa hadir. Itu sebabnya kita tidak memiliki target berapa jumlah yang harus hadir. Karena saya hanya percaya kepada Alkitab bahwa Yesus katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir tengah-tengahmu. Sehingga saya percaya saudara-saudari datang kemari walaupun ada hal-hal yang mungkin harus diabaikan, mungkin pekerjaan, mungkin aktivitas yang lain, tapi saya percaya Roh Kudus menarik saudara. Amin. Dan jika Roh Kudus menarik untuk membuat saudara datang, saudari datang kemari, adalah untuk kita ingin melihat Yesus lebih lagi. Yesus yang adalah firman, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri, dan segala sesuatunya dijadikan oleh firman Tuhan. Sehingga kita hanya memiliki satu target, satu fokus untuk kita lihat, yaitu adalah Yesus yang ingin kita tinggikan, yang ingin kita muliakan di dalam hati dan kehidupan kita. Tidak ada hal yang lain, karena saya sendiri tidak ingin meninggikan diri saya tidak ingin meninggikan siapapun selain hanya Yesus Kristus. Anda percaya itu? Amin. Karena sebagai orang Kristen, kita hanya punya satu tujuan, yaitu adalah melayani Tuhan Allah yang hidup, dan Dia dikenal di dalam namanya, yaitu adalah Yesus Kristus. Dan kita memiliki Alkitab yang sama, walaupun sekarang kita di zaman teknologi, Anda punya smartphone, Anda punya tablet, tapi tetap adalah isinya sama, yaitu adalah firman Tuhan. Sehingga pagi ini saya ingin berbagi pada saudara, saudari, dari nas-nas kitab suci, sebagaimana undangan sudah diberikan kepada saudara-saudari, dan temanya di situ adalah tentang Wahyu pasal 10. Di mana dikatakan di sana bahwa singa telah mengaum dan ketujuh guru mengumandangkan suaranya, dan sesuai dengan undangan yang sudah diberikan, apakah kita sudah mendengar akan suara ketujuh guru? Karena jika Anda mendengar seperti ini, saudara sudah punya bayangan, oh suara komputer. Anda mendengar baru saja musik, maka Anda tahu itulah suara piano, gitar, bass, drum, dan lain sebagainya. Maka jika Alkitab berkata, ketujuh guru mengumandangkan suaranya, maka Anda harus tahu, itu apa? Amin. Karena Alkitab bukan sebuah tulisan, rekayasa, rancangan, atau buatan manusia. Tuhan sanggup menuliskan Alkitab dengan tangannya sendiri. Mene tekel ufarsim. Tuhan sanggup menuliskan dengan tangannya sendiri.
2 loh batu diserahkan pada Musa. Tapi Tuhan juga punya pakai cara yang lain, adalah mengurapi manusia untuk menuliskan apa yang menjadi isi hatinya. Apa yang di dalam pikirannya dituangkan di dalam bentuk tulisan. Itulah yang disebut Alkitab. Sama halnya dengan pagi ini, saya ingin menuangkan apa yang di dalam pikiran saya. Maka saudara-saudari mendengarnya dalam bentuk kata-kata. Tapi ini adalah Alkitab, pikiran Tuhan di dalam bentuk tulisan. Dan tidak sembarang orang bisa menuliskan, karena hanya orang-orang yang telah ditentukan, dipilih. Sebab Petrus mengatakan bahwa ini bukan penafsiran manusia, tetapi rohlah yang menafsirkan. Maka kembali ke Wahyu pasal 10 sesuai dengan tema yang sudah disampaikan pada saudara-saudari dalam undangan itu. Dituliskan di sana, ketujuh guru mengumandangkan suaranya. Amin. Maka sebagai seorang yang percaya bahwa tulisan Alkitab ini adalah pikiran Allah dan pikiran Tuhan adalah Yesus Kristus sendiri. Amin. Karena tema utama Alkitab adalah Tuhan Yesus Kristus. Tema utamanya. Tidak ada tema yang lain di situ. Tidak ada tema kelompok manusia atau pendeta ini atau hamba Tuhan ini. Tidak ada. Tema utamanya dalam Alkitab adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka jika tema utamanya adalah Tuhan Yesus Kristus, maka setiap tulisan di dalam nas-nas kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu harus berbicara tentang Dia saja. Dan program yang akan hendak Dia capai di bumi ini. Haleluya. Untuk itulah Tuhan menciptakan bumi ini. Sehingga saudara dan saya ada di sini. Dan saya percaya Anda tidak percaya dengan makhluk asing kan? Alien, makhluk luar angkasa. Tidak ada kehidupan selain di bumi. Jangan pernah percaya dengan semua tulisan-tulisan para ilmuwan itu. Atau para ahli-ahli dongeng. Kalau Anda percaya, berarti Anda percaya bahwa Tuhan juga menciptakan sebuah kehidupan yang lain di luar planet bumi ini. Apa di sini ada yang percaya hal itu? Kalau Anda percaya hal itu, Anda bukan Kristen. Seorang Kristen hanya percaya bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah semesta alam. Dia berbicara, mengucapkan firman-Nya kepada mereka yang diam di bumi. Tidak pernah dikatakan mereka yang diam di planet Pluto, Jupiter atau Mars dan lain sebagainya. Semua dikatakan di planet bumi ini. Haleluya. Maka jika suara ketujuh guru dikumandangkan di Wahyu 10, maka itu pasti punya efek dan dampak bagi mereka yang diam di bumi. Haleluya. Jadi inilah tema utama seminar kita pagi ini, dan setelah makan siang kita akan lanjutkan dalam satu sesi lagi, dan kita ingin supaya Roh Kudus yang menjadi pengajar kita. Amin. Saya hanya berdiri di sini mengosongkan diri saya, dan saya tidak punya materi apapun. Saya hanya punya nas-nas kitab suci. Saya nggak punya catatan. Saya punya catatan banyak di sana, tapi saya kosongkan semuanya. Saya nggak mau pakai itu. Saya ingin Roh Kudus yang mengerjakan di sini. Karena saya percaya kuasa Roh Kudus bekerja ketika firman-Nya diucapkan. Dan Anda harus setuju itu, sebab itulah yang terjadi dulu di kitab Kisah Para Rasul. Sementara Petrus berkata-kata, berkhotbah di rumah Kornelius, dan Kornelius dan seisi rumahnya percaya, amin. Maka apa yang dikatakan nas kitab suci? Roh Kudus turun memenuhi mereka. Dan saya percaya kita ingin dipenuhi Roh Kudus. Karena jika kita dipenuhi Roh Kudus akan membuat kita bisa mengerti dari nas-nas kitab suci, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan Yesus katakan di Matius bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka jika inilah firman Tuhan, maka hendaklah kita memakannya. Haleluya. Baik, saya mengundang saudara-saudariku untuk bisa bangkit berdiri bersama dengan saya, menghormati firman Tuhan, dan saya akan bacakan untuk saudara-saudari dari Wahyu pasal 10. Wahyu pasal 10, mulai ayat yang pertama.
Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, haleluya, berbicara berarti sama seperti saya bicara, maka ketujuh guru dituliskan berbicara. Maka kita harus mengerti apa yang dia ucapkan. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Yohanes dibawa oleh Roh ke Pulau Patmos. Jika Anda membaca keseluruhan kitab Wahyu, maka dia mendengar ketujuh guru memperdengarkan suaranya. Berarti Yohanes tahu. Amin. Sama seperti saudara-saudari mendengar suara saya dan saudara-saudari mengerti apa yang saya ucapkan. Amin. Kalau saya mengucapkan dalam bahasa Rusia, mungkin saudara-saudari tidak akan mengerti, tapi saya berbicara dalam bahasa Indonesia. Anda mengerti kan? Maka Yohanes pun mengerti. Tapi ketika dia hendak menuliskan apa yang dia dengar, suara dari surga berkata, jangan tulis. Meteraikan. Berarti Anda, saudara-saudari, tidak akan bisa menemukan apa yang diucapkan ketujuh guru itu di dalam Alkitab. Setuju? Karena dikatakan meteraikan. Jangan tulis. Berarti nggak ada tertulis di sini. Amen. Haleluya. Sangat sederhana, sangat simpel. Karena suara dari sorga bukan dari bumi, tapi dari sorga, dan Tuhan bertahta di sorga. Berarti suara itu datang dari Dia. Yohanes, jangan tulis. Kamu memang sudah mendengar, kamu tahu apa yang diucapkan, tapi jangan tulis. Dan bukan sekedar jangan tulis, meteraikan. Meteraikan artinya adalah sembunyikan. Meteraikan artinya adalah tidak sembarang orang boleh membaca dokumen yang dimeteraikan, disegel. Harus orang tertentu. Paham? Jika Anda mendapatkan di situ amplop coklatnya dituliskan dokumen rahasia, tersegel, jangan coba-coba untuk membukanya jika saudara-saudari bukan seorang yang ditentukan untuk boleh membuka, atau Anda akan melanggar hukum dan berhadapan dengan pengadilan. Sangat sederhana. Karena secara jasmania itulah hukum pemerintahan di bumi. Tetapi Tuhan adalah pemerintahan yang jauh lebih tinggi dari pemerintahan bumi. Maka jika pemerintahan bumi tahu hukum, maka Anda berbicara tentang kerajaan Allah, Dia adalah hukum yang asli. Amin. Saya lanjutkan. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Anda mungkin berpikir, pernahkah saudara melihat malaikat berdiri di atas bumi dan di atas laut seperti ini? Anda bisa membayangkan itu, malaikat jenis mana yang seperti itu? Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan latar belakang tentang kitab Wahyu. Kitab Wahyu, Anda harus pahami bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang dituliskan dalam bentuk simbol-simbol. Amin. Dari mulai pasal pertama sampai pasal 22, Wahyu dituliskan dalam bentuk simbol. Sangat berbeda dengan kitab-kitab yang lain di keseluruhan kitab suci di Alkitab kita. Saya ambil contoh kitab Daniel. Kitab Daniel berisi penglihatan, berisi cerita, tetapi kitab Daniel sebagian juga berisi simbol-simbol. Amin.
Maka jika itu simbol, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa mengerti simbol jika hanya digambarkan seperti ini. P strip. Orang yang awam tidak akan mengerti simbol ini ketika Anda melihat di jalan, strip. Paham? Anak saya yang masih umur 7 tahun yang belum banyak tahu tentang pengetahuan, ketika melihat simbol P strip, dia akan bertanya kepada saya, apa itu Pak artinya? Maka saya jelaskan. Itu artinya adalah dilarang parkir. Mengerti? Itulah simbol. Jadi, supaya simbol bisa dimengerti, maka simbol perlu dijelaskan. Jadi jika ketujuh guru mengumandangkan suaranya, dan itulah simbol, malaikat berdiri di atas, satu kaki di atas laut, satu kaki di atas bumi, itu simbol, berarti harus ada sebuah wewenang di akhir zaman untuk menjelaskan arti itu. Kalau Anda tidak mengerti artinya, Anda dan saya akan jalan terus, bahkan parkir mobil di situ, maka yang berikutnya adalah prit, polisi datang, menilang saudara, Anda tidak diberkati. Kita rugi. Padahal kita mau jalan-jalan supaya kita dapat kesenangan, tapi Anda justru harus mengeluarkan uang karena kena tilang. Dan kita nggak ingin kena tilang oleh polisi surgawi. Amin. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala, saya bacakan dalam terjemahan aslinya, karena ini diambil dari kitab King James. But in the days of the voice of the seven angel, tetapi pada hari-hari suara malaikat yang ketujuh, ketika dia akan mulai memperdengarkan suaranya, when he shall begin to sound, maka misteri Allah, kalau di sini adalah keputusan rahasia Allah, bahasa Inggrisnya lah misteri Allah, akan digenapkan seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Saya berhenti hanya sampai di ayat 7. Saya tidak akan lanjutkan ayat 8 sampai 11. Karena sesuai dengan tema undangan, apakah kita sudah mendengar suara ketujuh guru? Dan Yesus katakan di kitab Yohanes, di akhir zaman, Dia akan memanggil. Dan mereka yang memanggil, Dia yang memanggil, dan mereka yang mendengar suara panggilan itu, maka mereka akan dibangkitkan. Haleluya. Akan dibangkitkan. Nah, jika Tuhan memanggil dengan suaranya, ada efek bahwa akan ada kebangkitan. Anda baca di Yohanes pasal 5 nanti. Saya tidak akan berikan banyak nas untuk kita baca, karena itu akan menguras waktu. Karena saya percaya Anda adalah pembaca Alkitab. Maka jika suara Tuhan memanggil, dampaknya adalah ada orang mendengar dan dibangkitkan. Amin. Dari dalam kubur untuk kemuliaan, dan yang satu untuk kebinasaan dihakimi. Lalu bagaimana dengan Wahyu 10 ketika dikatakan ketujuh guru memperdengarkan suaranya? Pasti ada dampak dan efek bagi mereka yang diam di bumi. Amin. Saya ambil contoh yang lain. Di kitab Keluaran pasal 19, Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke atas gunung Sinai. Karena Tuhan hendak berbicara dengan dia. Dan bagi Musa mendengar suara Tuhan jelas seperti Anda mendengar suara saya dalam bahasa Indonesia jelas. Mengerti? Tapi bagi umat Israel yang menunggu di bawah kaki gunung, maka umat Israel hanya mendengar suara guntur.
Guntur itu sama dengan guruh. Sehingga mereka hanya mendengar guruh. Kilat menyambar-nyambar. Petir. Dan itu adalah suasana yang menakutkan bagi umat Israel. Saudara mengerti? Tapi bagi sang nabi, haleluya. Bagi sang nabi, Musa dalam hal ini, dia ada di atas puncak Gunung Sinai, dan puncak itu ditutupi oleh awan yang kelam. Haleluya. Musa mendengar suara Allah. Bukan guntur, bukan guruh, bukan Musa tidak mendengar suara itu. Musa tidak mendengar bunyi itu. Tapi bagi Israel yang di kaki gunung, mereka tidak mendengar kata-kata. Mereka hanya mendengar bunyi. Bang, bung, bang, bung. Sehingga Alkitab mengatakan, biarlah Musa berbicara, jangan Tuhan, nanti kami mati. Amen. Jadi sekarang, jika Tuhan berjanji di kitab Wahyu pasal 10, ketujuh guru memperdengarkan suaranya. Sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus dan diam di bumi, haleluya. Apa yang Anda harapkan? Apa yang saudara-saudari harapkan? Mendengar suara atau mendengar bunyi? Karena jika Anda mendengar suara, berarti Anda mendengar jelas kata-kata. Tapi kalau mendengar bunyi, maka itu adalah hal yang menakutkan. Amin. Sedangkan Yesus berkata, jangan takut hai kawanan kecil. Haleluya. Damai yang kuberikan kepadamu lebih besar daripada damai yang datang dari dunia. So, di dalam damai tidak ada takut. Amin. Dan takut dalam hal ini seperti Israel dulunya di kitab Keluaran itu adalah takut mati. Bayangkan, jangankan Israel yang langsung melihat peristiwa di atas gunung itu dan tahu bahwa seorang nabi naik ke atas gunung itu. Tapi ketika mereka melihat awan kelam, gelap, dan mereka tidak mendengar suara, tapi hanya mendengar bunyi bang bung, kilat menyambar, guntur, guruh, sambung menyambung, petir. Wah, secara normal manusia, kalau saya berada di lapangan yang luas, awan gelap, petir menyambar, guntur bersuara, berbunyi, saya lebih bagus lari. Betul? Ya, menyelamatkan diri untuk berlindung di bawah. Supaya nggak terkena petir. Secara jasmani Anda akan mengalami suatu suasana ketakutan. Tapi itu hanyalah karena fenomena alam, peristiwa alam. Di kitab Keluaran bukan sekedar peristiwa alam. Seorang nabi naik ke atas gunung. Tuhan berbicara kepada dia. Muka dengan muka. Oh, saudara-saudariku, renungkan hal itu. Apakah saudara-saudari berpikir bahwa Tuhannya Musa, Tuhannya Israel, bukan Tuhan yang sama di zaman ini, yang namanya adalah Yesus Kristus? Ada amin? Dia tetap Tuhan yang sama. Karena Tuhan berkata, Kristus sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Satu contoh lagi saya ambil untuk saudara renungkan. Di Yohanes pasal 12, Tuhan Yesus berkata, yang ini mungkin kita akan baca. Yohanes 12, di mana dia mendengar suara, tapi orang-orang mendengar guntur. Anda tahu suara dan bunyi berbeda? Suara bahasa Inggrisnya voice, bunyi dalam bahasa Inggrisnya sound. Ya kan? Kalau saya mendengar ceklik-klik, itu bukan suara. Itu adalah bunyi. Ngerti? Tapi karena bahasa Indonesia sudah kadang-kadang campur aduk, kadang-kadang itu suara apa ya?
Suara kucing. Oh, suara knalpot. Sebenarnya knalpot bukan suara, bunyi. Bunyi knalpot, bukan suara knalpot. Tapi karena bahasa Indonesia sudah rancu, sehingga kita kadang-kadang bingung dengan perbedaan mana suara, mana bunyi. Suara adalah ini. Kalau Anda mendengar seorang berkata-kata, Anda mendengar seorang menyanyi, suara siapa itu ya? Anda tidak akan pakai, bunyi siapa itu kok merdu? Suara siapa itu yang menyanyi? Kok merdu sekali? Amin. Nah, di Yohanes 12 saya ingin tunjukkan pada saudara tentang hal mendengar. Mendengar, apakah Anda mendengar suara atau apakah Anda mendengar bunyi? Dua-duanya akan berefek, berdampak dalam untuk kehidupan saudara. Yohanes 12 ayat 28. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Perhatikan. Terdengarlah suara dari sorga. A voice from heaven. Berkata, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Perhatikan ayat 29. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Bunyi. Sedangkan di ayat yang ke-28 dikatakan suara. Amin. Saya teruskan. Bahwa itu bunyi guntur, ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Bagi Yesus, itu adalah suara Bapanya, suara Tuhan. Tapi bagi orang banyak, itu bunyi. Haleluya. Ya, silakan. Oke. Ya, karena mungkin agak seperti ibu tadi di belakang atau saudari ini dan kedua saudari ini agak sedikit terlambat, mungkin nanti akan mendengarkan rekaman saya supaya bisa diikuti dari sejak awal. Ya. Saya berikan Yohanes 12 untuk saudara dan saya baca di sini supaya bisa memiliki sedikit pemikiran atau pandangan atau konsep tentang Wahyu 10 yang menjadi tema utama undangan kita untuk saudara-saudari. Bahwa di Wahyu 10 ada suara ketujuh guru memperdengarkan suaranya dan suara dari sorga berkata, jangan tuliskan apa yang kamu dengar yang dikatakan oleh ketujuh guru itu Yohanes. Jangan tuliskan, meteraikan itu. Amin. Dan saya berikan contoh bagaimana di kitab Keluaran di Gunung Sinai, Tuhan berbicara kepada Musa dengan suara. Dan saya percaya Musa seorang nabi, maka Musa mendengar instruksi Tuhan. Musa mendengar kata-kata Tuhan. Amin. Musa tidak mendengar bunyi Tuhan, tapi Musa mendengar suara Tuhan. Tetapi Israel yang di kaki gunung, yang dilarang untuk menyentuh menjamah gunung itu karena kudus di situ. Haleluya. Israel dikatakan di nas kitab suci, Israel hanya mendengar bunyi guntur, melihat kilat sambar menyambar, petir dan lain sebagainya. Mereka tidak mendengar suara Allah. Mereka hanya mendengar bunyi dan itu mengerikan bagi mereka, tapi tidak bagi Musa. Amen. Anda mendengar suara itu menyejukkan hati Anda. Tapi kalau Anda mendengar bunyi, itu menakutkan bagi Anda. Dan sekarang saya tunjukkan di Yohanes 12 hal yang sama. Bapa berbicara dari sorga, suara datang dari sorga kepada anak, Yesus Kristus. Dan Yesus tahu apa artinya, karena dia mendengar kata-kata. Tapi bagi orang di sekeliling dia, oh itu adalah bunyi guntur. Saya tunjukkan 3 nas kitab suci, Wahyu 10,
kitab Keluaran, dan sekarang Yohanes 12. Contoh tentang apa itu guntur atau guru. Karena tema utama kita adalah ketujuh guru sudah memperdengarkan suaranya. Apakah Anda sudah mendengar? Haleluya. Bagi mereka yang mendengar, praise the Lord, puji nama Tuhan, maka itu berarti adalah Tuhan sedang berbicara kepada hati Anda. Saya ambil contoh yang lain, bicara tentang suara. Samuel kecil berada di dalam bait suci, karena dialah seorang anak yang sudah diserahkan oleh ibunya untuk sepenuhnya sampai kelak dewasa, sampai dia tua, supaya dia menjadi pelayan Tuhan. Dan semasa dia kecil, tinggal di bait suci, dia diasuh di bawah asuhan Imam Eli. Anda bisa baca mulai dari 1 Samuel pasal 3. Jadi seperti yang tadi saya katakan, saya tidak akan banyak membuka nas untuk menghemat waktu. Tetapi ini direkam, baik video maupun audio, sehingga nanti di rumah saudara bisa ulang lagi. Dan setelah itu, pastikan apakah Anda mendengar bunyi atau Anda mendengar suara. Amen. Karena jika Anda mendengar bunyi, hanya menghasilkan ketakutan. Tapi kalau Anda mendengar suara, akan mendatangkan damai. Glory. Nah, ketika suara datang, Samuel, maka Samuel mendengar. Bapak, dia datang pada pengasuhnya, Imam Eli. Bapak, engkau mau manggil aku? Tidak, nak. Tidurlah. Dan begitu juga yang kedua kali. Samuel. Bapak, engkau mau manggil aku? Tidak, Samuel. Kembalilah engkau tidur. Tapi yang ketiga kali, Imam Eli baru sadar. Si imam baru sadar setelah yang ketiga kali. Seharusnya imam lebih peka. Tapi imam di zaman ini tidak terlalu peka. Karena mereka sudah terlalu peka dengan hal-hal duniawi. Sehingga tidak terlalu peka kepada suara Roh Kudus. Amin. Sehingga banyak orang pengkhotbah tidak terlalu peka dengan kehendak Tuhan. Sehingga jemaatnya bertanya malah disuruh tidur. Anda bisa bayangkan. Tapi Samuel sejak kecil sudah ditetapkan Tuhan sebagai seorang nabi. Maka dia merasa ada sesuatu yang berbeda pada malam itu. Dan ketika yang ketiga kali suara datang, Samuel menjumpai Imam Eli, maka Eli baru sadar. Kalau ada yang memanggil lagi, katakan, ya Tuhan. Maka Samuel diajari untuk merespon suara Tuhan. Haleluya. Jadi suara itu adalah bunyi atau suara? Suara, bukan bunyi. Tetapi bagi Imam Eli, dia belum memahami, sehingga bagi Imam Eli itu hanyalah bunyi. Tapi bagi Samuel kecil, seorang nabi yang telah Tuhan tetapkan dari sejak lahirnya, glory, itu adalah suara. Sehingga dia merespon. Tapi karena dia masih kecil, dia belum terlatih untuk hal-hal yang spiritual, dia masih butuh belajar, dan sekarang Tuhan mulai mengajar dia. Bukan lewat Imam Eli, tapi Tuhan langsung mengajar. Supaya Samuel peka terhadap suara Tuhan. Amen. Dan lihat di kemudian hari, Samuel adalah Nabi Tuhan. Dan di 1 Samuel 9 ayat 9 dikatakan, Samuel adalah seorang Nabi pelihat. Amin. Saya tunjukkan dulu tentang hal ini, supaya Anda mengerti sebelum saya masuk lagi kepada hal yang berikutnya tentang suara dan bunyi. Seorang pelihat adalah seorang yang melihat. Nabi adalah pelihat, 1 Samuel 9 ayat 9. Nabi adalah seorang pelihat. Maka jika Nabi adalah pelihat, maka saya ambil contoh. Jika ada seorang Nabi di sini, maka sebelum pertemuan ini berlangsung, maka Tuhan sudah berikan penglihatan kepada Nabi ini. Siapa-siapa saja yang datang. Dan di mana duduk mereka masing-masing. Nabi mengetahui hal ini. Bukan kemampuan dia, tetapi adalah
Karena Tuhan itulah karunia atas dia. Saudara dan saya tidak punya kemampuan seperti itu. Amin. Tapi di akhir zaman sudah terlalu kacau sehingga banyak orang merasa rohani, sedikit-sedikit saya melihat padahal tidur. Saya melihat padahal tutup mata. Namanya melihat, buka mata. Maka Anda melihat. Amin. Dan apa yang Anda lihat, maka Anda beritahukan. Dan jika penglihatan itu sesuai dengan kitab suci, maka aminkan itu. Tapi jika penglihatan itu, sambil contoh, saya pernah mengikuti sebuah persekutuan kecil di Jakarta sana. Dan orang-orang itu terlalu rohaniah. Terlalu rohani. Luar biasa rohaninya, tapi bagi saya terlalu rohani. Sehingga tidak alkitabiah lagi. Saya melihat naga mengelilingi bumi ini. Anda bisa melihat naga mengelilingi bumi, tapi Anda tidak mengetahui arti naga di kitab Wahyu pasal 12, tidak ada artinya. Anda justru yang dibelit oleh naga itu. Karena di kitab Wahyu 12 ada perempuan yang diberikan 2 sayap Raja Wali untuk terbang tinggi mengatasi naga tersebut. Amin. Jadi mana yang lebih tinggi? Penglihatan atau firman? Firman Tuhan. Jangan melampaui yang tertulis. Nas kitab suci katakan. Anda boleh mendapatkan penglihatan, sah-sah saja. Tapi jika tidak sesuai dengan nas kitab suci, abaikan semuanya. Glory. Nah, kembali lagi kepada suara. Saya ambil contoh yang lain tentang suara dan bunyi. Kalau Anda masih ingat seorang yang bernama Saulus, yang kemudian menjadi Paulus. Di kitab Kisah Rasul pasal yang ke-9, dikatakan di sana, maupun di kitab Kisah Rasul pasal yang berikutnya, Saulus sedang berjalan bersama dengan kawan-kawannya. Tidak sendirian. Menuju ke Damsyik. Tetapi di tengah perjalanan menuju ke Damsyik, tujuannya adalah untuk menganiaya murid-murid Tuhan. Sedang di dalam perjalanan, nas kitab suci berkata, ada cahaya menerpa rombongan itu. Bang! Dan membuat Saulus terpelanting dari kudanya dan terjatuh. Dan itulah yang membuat dia buta selama 3 hari. Sebelum Tuhan menyembuhkan dia karena Tuhan utus Ananias. Masih ingat? Dan Alkitab katakan, Anda nanti pulang dan baca baik-baik. Di Kisah Rasul 9. Cahaya itu menerpa Saulus, dan dari cahaya itu terdengar suara berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Lihat, bunyi atau suara? Suara, bukan bunyi. Bukan, bum, 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 bukan. Suara. Dan Saulus mendengar suara itu. Tapi Alkitab mengatakan, kawan-kawannya tidak mendengar suara. Mereka hanya mendengar bunyi. Haleluya. Amen. Kenapa suara itu diperdengarkan dan hanya Musa yang mendengar? Kenapa suara dari surga diperdengarkan dan hanya Samuel yang mendengar? Bukan Imam Eli. Kenapa suara dari surga diperdengarkan dan hanya Yesus yang tahu? Kenapa tidak orang-orang yang lain? Dan kenapa suara dari surga diperdengarkan dan hanya Saulus yang tahu, mendengar? Kenapa orang-orang yang lain hanya mendengar bunyi? Anda tahu rahasianya? Karena mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Haleluya. Itu kuncinya. Jadi untuk apa seminar ini dilaksanakan? Untuk memastikan bahwa kita adalah pilihan Tuhan. Bukan mendengar bunyi, tapi mendengar suara. Nah, Alkitab jelas mengatakan mereka kawan-kawan Saulus mendengar bunyi, tapi Saulus mendengar suara. Sehingga dia merespon, Tuhan, siapakah engkau? Kalau dia hanya mendengar bunyi bung, apa respon Anda? Bunyi apa tadi ya? Menurutmu bunyi apa? Sambil terpelanting karena sudah buta. Menurutmu bunyi apa, kawan-kawan? Tapi tidak Saulus. Dia bukan mendengar bunyi. Dia mendengar suara. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Langsung dia merespon, Tuhan, siapakah engkau? Amen. Dan apa jawab suara itu? Dari dalam cahaya itu? Akulah Yesus. Anda percaya Yesus?
Anda harus mengalami peristiwa Saulus. Tidak perlu Anda harus ke Damaskus sekarang, Syria. Tidak perlu Anda harus ke Yerusalem. Tidak. Roh yang sama di Yerusalem, roh yang sama di Gunung Sinai, roh yang sama di Bait Suci di zaman Samuel, roh yang sama di zaman Yesus, roh yang sama pada hari ini di Indonesia. Karena dialah Allah yang perkasa, tidak terbatas, maha tahu, makanya dia maha hadir. Haleluya. Amen. Sebab jika semuanya harus datang dari Yerusalem, kumpulkan uang sebanyak mungkin, saya mungkin tak akan mampu karena gaji saya sedikit. Maka hanya mereka, orang pilihan yang kaya-kaya yang bisa mendengar suara Tuhan. Kembali lagi Anda sudah mengikuti sebuah keagamaan yang lain, bukan Kristen. Paham yang saya maksud? No, roh yang sama dijanjikan. Jika pada hari ini kau mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Nas yang lain saya tunjukkan tentang suara. Sebelum kita kembali ke Wahyu 10. Ketujuh guru memperdengarkan suaranya. Yohanes pasal 10. Kita baca. Dan saya akan tunjukkan sebuah video kecil, sangat menarik, untuk memperlihatkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi, dia adalah Tuhan di mana alam memperlihatkan kemuliaan dia. Dan alam menunjukkan bahwa nas kitab suci inilah benar adanya. Yohanes 10. Ayat 3. Saya langsung membaca di ayat 3. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Betul? Dan menuntunnya keluar. Menurut namanya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Sebelum saya lanjutkan tentang domba dan yang memanggil, dia, gembala itu, memanggil domba-dombanya menurut nama-namanya masing-masing. Ini ada kaitannya dengan Wahyu 10. Ketujuh guru memperdengarkan suaranya. Jadi saya harus jelaskan dulu. Memanggil domba-dombanya menurut nama mereka masing-masing. Ayat pertama saya tunjukkan bahwa ketika murid-murid selesai mengadakan mujizat dan tanda heran, karena kuasa diberikan Yesus kepada mereka untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Masih ingat Lukas pasal 10? Tuhan Yesus memberikan kuasa sehingga murid-murid pergi ke banyak tempat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Dan selesai mereka mengadakan KKR, mereka berpikir KKR kita sukses luar biasa. Haleluya, mari kita berikan laporan sehingga guru akan senang. Dan berbondong-bondong mereka mendatangi Yesus, guru, seorang yang memberikan kuasa untuk mereka menyembuhkan, melakukan mujizat, mengusir setan. Guru. Oh, luar biasa KKR kami. Padahal Yesus nggak pernah nanya, gimana KKR mau berlangsung? Enggak, Yesus nggak menanya. Yesus tidak bertanya, guru nggak tanya sama mereka. Guru diam, mereka aja yang terlalu semangat, excited. Semangat kali. Dan kemudian langsung, guru, waduh luar biasa. Tahu nggak guru? Itu namanya iblis jatuh dari langit. Ya kan? Tapi apa respon Yesus? Guru, seorang yang memberikan kuasa untuk mengusir setan dan mengadakan mujizat. Pastikan aja namamu tertulis di sorga. Iya nggak itu jawab Yesus? Bersukacita aja lah kalau namamu tertulis di sorga. Maka murid-murid yang sudah datang dengan laporan, yang membawa laporan yang luar biasa, dipikirnya guru senang mendengar laporan itu karena KKR sukses. Pendanaan lancar, jiwa-jiwa datang ke stadion dipenuhi sehingga KKR penuh, ratusan orang-orang datang ke mesbah didoakan, bahasa roh berlangsung, mujizat berlangsung, dan mereka berpikir bahwa Yesus senang mendengar laporan itu. Tapi respon Yesus sangat terbalik dari pemikiran murid-murid. Apa jawab Yesus? Bersukacitalah kalau namamu tertulis di sorga. Maka murid-murid bengong. Ya ampun, kupikirnya kita dipuji, nggak taunya hanya itu respon dia. Brother and sister, apakah Yesus main-main dengan hal itu? Tidak. Apa intinya? Pastikan nama Anda tertulis di sorga.
Sekalipun Anda lahir sebagai Kristen sejak lahir, sekalipun Anda melayani, bahkan di mimbar khotbah, bahkan Anda memenangkan jiwa, Anda menyembuhkan orang sakit, dipakai Tuhan, membangkitkan orang mati. Tapi Yesus katakan, pastikan namamu tertulis di surga. Kalau tidak, bagaimana Yesus Gembala Agung akan memanggil domba-dombanya menurut namanya masing-masing. Anda tidak akan pernah mendengar, selain mendengar bunyi, bukan suara. Ayat yang lain tentang nama tertulis, Wahyu 13. Anda akan temukan di situ. Wahyu 13, di situ dituliskan, mereka yang nama-namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah, mereka tidak akan menyembah setan. Tapi mereka yang nama-namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah, mereka akan tersesat. Jadi, apa inti pemberitaan Injil yang dikumandangkan oleh Tuhan Yesus dan para rasul di Perjanjian Baru? Apa inti pemberitaan Injil? Adalah untuk memastikan bahwa nama Anda tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah di sorga. Kitab. Dan saya ingin tunjukkan pada saudara, sebelum saya lanjut ke Wahyu Yohanes 10. Saya pending dulu Yohanes 10. Kita buka di Wahyu 5. Tentang kitab tersebut. Tentang kitab tersebut. Saya tunjukkan pada Anda tadi di Lukas 10 maupun di Wahyu 13. Yesus berkata, bersukacitalah kalau namamu tertulis di sorga. Wahyu 13 dikatakan, mereka yang nama-namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah, mereka tidak akan menyembah setan. Tapi mereka yang lain akan tersesat dan menyembah setan di bumi. Dan saya percaya Anda tidak ingin menyembah oknum yang lain selain Tuhan Allah kita yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Karena kita hidup di zaman yang paling menyesatkan. Wahyu pasal 5 tentang kitab tersebut. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Saya berhenti dulu sampai di sini. Ada sebuah gulungan kitab tapi tertutup. Bahkan mereka yang di sorga maupun yang di bumi, apalagi yang di bawah bumi, neraka, tidak diperbolehkan untuk melihat apalagi membuka meterai-meterainya. Ada 7 meterai. Dan tentang meterai-meterai Anda bisa tulis, Anda bisa baca di Wahyu pasal 6 nantinya. Kita tidak akan masuk ke hal tersebut. Atau jika Tuhan izinkan. Nah, Anda bisa lihat siapa penghuni di sorga. Ini adalah Wahyu 5, Perjanjian Baru. Maka penghuni di surga adalah Musa, Elia, para nabi, orang-orang kudus yang telah dibangkitkan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Matius 27. Mereka ada di surga. Tapi Nas katakan, mereka tidak diperbolehkan. Mereka tidak layak untuk membuka gulungan kitab yang termeterai dengan 7 meterai. Juga mereka yang diam di bumi. Siapa yang diam di bumi? Pak Siombing diam di bumi. Ya kan? Itok Rumbayan tinggal di bumi. Bapak ini tinggal di bumi. Kita semua tinggal di bumi kan? Bukan planet Mars. Alkitab bilang, tidak layak. Tidak diperbolehkan untuk melihat apalagi membuka. Jadi dengan kata lain, apa yang terdapat di dalam gulungan kitab itu, kalau misalkan adalah gulungan kitab, inilah gulungan kitab, dan inilah meterainya, maka Anda hanya membaca Alkitab. Tapi isinya, tidak ada seorang pun yang boleh membuka, menyentuh, menjamah, apalagi melepaskan meterainya. Dan kalau meterai sudah terlepas, maka akan dibuka seperti ini. Maka seseorang yang ditentukan untuk bisa membaca,
tidak akan hanya membaca Alkitab. Inilah saya berbicara tentang kitab sebelum saya masuk ke Yohanes 10 untuk melanjutkan ke Wahyu 10. Maka saya teruskan di nas ini. Ayat yang keempat. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Tak ada satu pun. Samuel gak layak, Musa tidak layak, siapapun tidak layak. Apalagi saya. Ayat yang kelima. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Siapakah singa dari suku Yehuda? Tuhan Yesus Kristus. Di mana dia memperoleh kemenangannya? Di kayu salib, di Kalvari. Apa yang dia lakukan di kayu salib? Meremukkan kepala si ular. Siapa yang menyesatkan perempuan di Taman Eden? Ular. Amin. Maka dosa sudah di bawah telapak kaki Yesus Kristus. Maka jika dosa sudah dikalahkan oleh dia, haleluya, dan yang terakhir musuh adalah maut, maka jika Yesus Kristus rohnya diam di dalam Anda dan saya, apa yang bisa Anda lakukan? Mengalahkan dosa. Anda tidak akan hidup di dalam dosa. Karena dia yang telah mengalahkan dosa, diam di dalam Anda. Apa yang dikatakan Paulus? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait sucinya Allah, di mana roh Allah diam di dalamnya? Mungkinkah seorang yang didiami roh Allah mau melakukan hal-hal yang najis, hal-hal yang di luar firman Tuhan? Bisa? Tidak akan bisa, sebab dialah penjaga Anda. Dialah yang menuntun langkahmu. Langkah orang benar dipimpin oleh Tuhan. Anak-anak Allah dipimpin oleh roh Allah. Roma 8 ayat 11. Amin. Mungkinkah seorang yang dipenuhi Roh Kudus mau melakukan hal-hal yang najis, yang tidak berkenan sesuai dengan firman Tuhan? Sama sekali tidak akan bisa. Dia hanya tertuju matanya kepada firman Tuhan. Dan di Wahyu 5, kitab tertutup. Ingat, bersukacitalah kalau namamu tertulis di surga. Nama-nama yang tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah, mereka tidak akan menyembah setan. Tapi mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah, mereka akan tersesat. Di Wahyu 5, kitab masih tertutup. Kembali ke Wahyu 10. Ini adalah nas kita yang pertama. Ayat 2. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Cukup jelas? Wahyu 5 kitab tertutup. Wahyu 10 kitab terbuka. Berarti meterai-meterainya sudah dilepaskan. Dan tentang meterai-meterai Anda baca di Wahyu pasal 6. Penunggang kuda putih, penunggang kuda merah, penunggang kuda hitam, penunggang kuda hijau kuning atau warna pucat. Kemudian jiwa-jiwa di bawah mezbah, meterai kelima. Kemudian meterai keenam adalah meterai penghakiman atas bumi ini. Kemudian meterai ketujuh dituliskan di Wahyu 8, sunyi senyap di surga. Anda mendengar bunyi atau Anda mendengar suara? Amin. Anda mendengar bunyi atau Anda mendengar suara di sini? Ya. Kalau Anda mendengar suara, Anda pasti mengerti. Tapi kalau Anda hanya mendengar bunyi, apa itu? Itu berarti Anda mendengar bunyi, bukan suara. Haleluya. Jadi, Wahyu 5 kitab tertutup, Wahyu 10 kitab terbuka. Dan apa kelanjutan dari Wahyu 10 dengan kitab terbuka? Dan ia mendengar suara nyaring sama seperti singa yang mengaum, ayat 3. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara,
aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Paham? Jadi ada kaitan antara nama-nama yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Ada kaitan kitab itu dulunya tertutup. Ada kaitannya sekarang kitab itu terbuka. Amin. Dan ada kaitannya dengan berkumandangnya suara ketujuh guru. Paham? Sekarang kita kembali ke suara di Yohanes 10. Harus ada kaitannya di situ. Amen. Yohanes 10 ayat 3. Ya, untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Lalu apa kaitannya, Pak, dengan Wahyu 10 dan Wahyu 5 tadi? Apa kaitannya? Kaitannya adalah di dalam kitab yang tertutup itu, Anda hanya membaca Alkitab, tapi Anda tidak bisa melihat detailnya. Di Wahyu 5, kitab masih termeterai dengan 7 meterai. Di Wahyu 10, kitab terbuka. Seperti ini. Maka, kepada orang yang ditentukan untuk bisa melihat dan membaca, maka ia akan mengerti isinya. Tapi, sekalipun kitab sudah dibuka, tentang ketujuh guru, meteraikan dan jangan tulis. Artinya adalah sudah dibuka, tapi pengertian belum diberikan. Sebab Tuhan sudah menentukan waktu kapan pengertian akan kitab terbuka diberikan kepada umatnya. Amin. Sebab di dalam kitab yang terbuka tertulis nama-nama domba-domba. Haleluya. Glory. Amin. Di dalam kitab yang terbuka, tetapi yang disuruhkan oleh Tuhan kepada Yohanes meteraikan itu, tertulis nama domba-domba. Dan Yohanes 10 katakan, aku mengenal dan memanggil domba-dombaku menurut nama-nama mereka. Nah, seminar pagi ini adalah untuk menolong saudara-saudari. Apakah saudara-saudari sudah melihat namamu di dalam kitab yang terbuka atau belum? Mengerti? Ini bukan kuat gagah saya. Ini adalah otoritas dan wewenang Tuhan sesuai dengan zaman, bahwa ini akhir zaman, dan saya akan tunjukkan tanda-tanda akhir zaman dan bagaimana cara Tuhan membukakan dan memberikan pengertian kepada umatnya. Kita akan lanjutkan di waktu-waktu yang berikutnya. Nah, sebelum saya lanjutkan di Yohanes 10, saya ingin tunjukkan sebuah video kecil. Bisa, Bro? Cukup menarik. Kita ambil itu dari YouTube kalau nggak salah. Ya, oke. Stop dulu. Pause dulu. Ini adalah di ladang pekarangan atau peternakan domba. Saya pribadi, saya sudah pernah melihat peternakan domba yang sangat luas di negara domba, di Selandia Baru, New Zealand. Jadi saya tahu persis yang namanya padang domba. Wow, ribuan. Penduduk Selandia Baru itu hanya sekitar 5 juta. Tapi domba di sana 25 juta. Jadi lebih banyak domba yang manusia. Nah, ini adalah tempat yang lain, mungkin di Selandia Baru atau di tempat lain, di Australia pun sama. Saya tunjukkan ini. Ini adalah di mana 3 orang ini melihat domba-domba di peternakan itu, dan masing-masing berusaha untuk memanggil domba-domba itu. Masing-masing. Tapi mereka semuanya mengucapkan panggilan, tapi tidak satu pun ekor domba merespon panggilan mereka. Saya ingin tunjukkan aplikasi penerapan di Yohanes 10. Lihat ini. One more time.
Ini orang kedua. Domba tidak mengenal suara itu. Tidak direspon. Orang yang ketiga mencoba untuk memanggil domba-domba ini. Nah, ini sekarang gembala yang asli. Lihat dia. Look at them, look at them. Pertama adalah ya. Lihat yang berikutnya. Gembalanya masuk ke pekarangan Yeah, Eunice made him go away. dan semua domba langsung memposisikan diri berada di belakang gembala. You will never have the same again. Lihat itu. Amen. Langsung antri. Sebuah video yang sederhana, tapi jika seseorang berpikiran yang rohani, maka ia akan tahu. Seperti inilah domba secara jasmani, makanya Tuhan melambangkan saya dan saudara-saudari sebagai domba-domba. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Tuhan memanggil domba-dombanya menurut namanya masing-masing. Nama saya adalah Itok Rumbayan. Nama saudara Anda kenal. Tuhan, haleluya, sudah mengenal saya, sudah mengenal saudara dan saudari, ibu, bahkan sebelum saya lahir di bumi. Dia sudah mengenal domba-dombanya. Amin. Kemudian kita terlahir di bumi oleh ibu kita masing-masing. Lalu tiba harinya Tuhan ingin supaya saudara dan saudari melihat nama Anda di dalam kitab yang terbuka di Wahyu 10. Oleh berkumandangnya suara ketujuh guru. Tiba harinya. Jadi, itulah sebabnya tema utamanya adalah, apakah saudara sudah mendengar suara ketujuh guru? Amen. Karena tidak selamanya yang termeterai akan termeterai. Yesus katakan, tidak selamanya yang tersembunyi akan tetap tersembunyi. Karena tiba waktunya hanya Kristus yang bisa membukakan apa yang rahasia, misteri. Glory. Dan inilah zamannya ketika misteri ketujuh guru yang sudah memperdengarkan suaranya, tapi suara dari sorga melarang Yohanes untuk menulis dan disuruh memeteraikan, sembunyikan. Inilah zamannya ketika umat Tuhan akan mendengar suara ketujuh guru dan saudara akan dibuat melihat. Saya lanjutkan dari nas ini. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. His voice, bukan bunyi. Tapi adalah suara. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Saya bacakan di nas ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Bagaimana domba mengenal? Karena gembala sudah mengenal domba-dombanya, dan tiba waktunya Tuhan memanggil mereka, dan setiap domba merespon panggilan. Glory. Apakah pada hari ini Anda merespon panggilan itu? Panggilan yang mana? Saya sudah percaya Yesus. Yesus berkata di Wahyu 10,
ketujuh guru memperdengarkan suaranya. Anda harus kenal Yesus bahwa Yesus adalah firman. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya lah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Malaikat Gabriel berkata kepada Maria, beri nama anak itu Yesus. Alkitab berkata, Yesus yang adalah Tuhan dan Kristus. Yang telah kamu salibkan itu. Jadi siapa Yesus? Tuhan dan Kristus. Siapa Yesus? Firman. Yohanes 1 ayat 1. Jadi, apakah menurut Anda Wahyu 10 bukan firman? Jika Wahyu 10 adalah firman, maka Anda harus tahu apa yang dimaksudkan dengan suara ketujuh guru. Sebab tidak ada suara yang lain yang benar selain suara Yesus Kristus. Sebab di Wahyu 10 dikatakan, aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga. Glory. Berselubungkan awan dan pelangi di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari. Dan kakinya bagaikan tiang api. Lihat. Pribadi ini, malaikat ini, tolong tampilkan di sini. Pribadi ini, malaikat ini ditunjukkan ciri-cirinya. Dia gagah perkasa. Dia disebut malaikat. Berselubungkan awan. Turun dari sorga. Amin. Ada pelangi di atas kepalanya. Mukanya sama seperti matahari. Kakinya bagaikan tiang api. Tiang api yang sama menerpa Saulus. Seperti matahari. Matius 17. Ketika Yesus diubahkan di atas gunung itu. Di hadapan Musa dan Elia. Di hadapan Petrus, Yakobus dan Yohanes. Pelangi di atas kepalanya. Pelangi di zaman Nuh artinya adalah perjanjian. Dan dia disebut malaikat, berarti malaikat perjanjian. Maleakhi 3 ayat 1. Malaikat perjanjian. Siapa dia? Tuhan sendiri. Dan dia gagah perkasa. Turun dari surga. Siapa dia? Yesus Kristus. Dia mengumandangkan suara ketujuh guru. Pertanyaan pagi ini, apakah Anda sudah mendengar ketujuh guru memperdengarkan suaranya? Karena suara itu bukan bunyi. Itulah suara yang sama ketika Tuhan berbicara kepada Musa di atas gunung Sinai. Itulah suara yang sama ketika dia berbicara kepada Yesus. Tapi orang-orang mengatakan bunyi guntur. Itulah suara yang sama ketika dia berkata kepada Samuel, Samuel, Samuel. Itulah suara yang sama ketika dia berbicara kepada Saulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Dan apakah itu tetap suara yang sama bagi Anda pagi ini? Haleluya. Itulah suara yang sama ketika Yesus di Kalvari berteriak nyaring, sudah selesai. Suara yang sama, oknum yang sama, pribadi yang sama, tidak ada Tuhan yang lain selain hanya Dia saja. Haleluya. Sebab Tuhan sanggup untuk membuat dirinya di dalam berbagai rupa. Tuhan di dalam badai. Sehingga Ayub mendengar suara Tuhan dari dalam badai. Tuhan dalam rupa tiang api. Sehingga Petrus melihat cahaya api itu melepaskan Petrus dari dalam penjara. Amin. Tuhan adalah tiang api. Karena Allah lah api yang menghanguskan. Ibrani 12 katakan. Ulangan pasal 4 katakan. Allah lah api yang menghanguskan. Allah yang cemburuan. Dan api yang menghanguskan ini tidak menghanguskan Anda dan saya. Tetapi api yang menghanguskan ini turun di loteng Yerusalem. Memenuhi murid-murid 120 orang. Dan menghanguskan semua dosa dan ketidakpercayaan mereka. Dan mereka tampil sebagai orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Amin. Tapi bila api yang sama menghanguskan Sodom dan Gomora. Brother and sister, Anda mau pilih api yang mana yang Anda ingin tempuh?
Karena dialah cahaya yang sama, dialah suara yang sama, dialah oknum yang sama. Dia Tuhan yang berubah rupa dengan berbagai macam cara. Dia datang kepada Abraham sesudah Abraham mengalahkan raja-raja Kedar Laomer. Di Kejadian pasal yang ke-14. Maka dia disebut Melkisedek, pemilik sorga dan bumi. Siapa pemilik sorga dan bumi? Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan yang lain. Paham? Dan dia datang dan membawa roti dan anggur dan mengadakan perjamuan bersama dengan Abraham. Dia tetap Tuhan yang sama. Dia datang di tempat pengirikan, menemui seorang yang ketakutan yang bernama Gideon. Ketika Israel berada di bawah penjajahan orang-orang Midian. Amin. Dialah Tuhan yang sama dan masih banyak lagi penampakan Tuhan. Haleluya. Maka sekarang Anda bisa melihat malaikat yang kuat turun dari surga. Dia adalah malaikat perjanjian Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saya tunjukkan nas yang lain di 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4. Ayat 16. Ya, saya akan bacakan dalam bahasa Inggrisnya, karena bahasa Indonesia kurang tepat. Kalau bahasa Indonesia, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, dan seterusnya. Tapi bahasa Inggris memperlihatkan kepada saudara, bukan hanya Tuhan sendiri akan turun dari surga, tetapi dia memiliki urutan turun dari surga. Tak, tap, tap, tap. Dan urutannya adalah sebagai berikut. Ayat 16. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga. Bandingkan dengan Wahyu 10. Malaikat yang kuat yang turun dari surga. Oknum yang sama menurut Anda atau oknum yang berbeda? Antara 1 Tesalonika 4 dan Wahyu 10. Menurut Anda oknum yang sama atau oknum yang berbeda? Karena kalau Anda mengatakan oknum berbeda, berarti malaikat perjanjian bukan Tuhan. Lalu kalau dia bukan Tuhan, berarti malaikat yang mana? Malaikat bersayap. Ya belak begini. Anda penyembah berhala. Amin. Seorang penyembah berhala suka dengan dewa-dewi. Oh. Dan fakta menunjukkan, saya campuran Toraja, Manado, Jawa. 3 suku penyembah berhala. Anda Batak, ada yang Manado di sini. Cek masing-masing suku Anda. Aslinya penyembah dewa-dewi. Dan sekarang kita menerima Yesus Kristus, mau kita bawa konsep penyembahan berhala kepada kekristenan, Anda berdosa. Amin. Saya tunjukkan ini. 1 Tesalonika 4 bandingkan dengan Wahyu 10. Tolong sister, tunjukkan Wahyu 10 supaya bisa melihat lagi sebelum saya lanjutkan. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga. Pelangi di atas kepalanya. Berarti adalah malaikat perjanjian. Maleakhi 3 ayat 1. Tuhan adalah malaikat perjanjian. Ingat, dari awal sudah saya katakan bahwa kitab Wahyu adalah kitab satu-satunya di Alkitab yang dituliskan dalam bentuk simbol-simbol. Maka harus dijelaskan supaya seseorang bisa mengerti arti dari setiap simbol. Sebab jika tidak, saya bacakan Wahyu 1 ayat 3. Sebelum kita kembali ke 1 Tesalonika 4. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah, kalau bahasa Inggris, diberkatilah. Diberkatilah ia yang membacakan, saya membaca, dan mereka yang mendengarkan, saudara-saudari mendengarkan apa yang saya bacakan,
Apa itu? Kata-kata nubuat ini. Tapi yang membaca dan mendengarkan tidak cukup diberkati jika dan yang menuruti apa yang tertulis yang ada di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Menuruti artinya adalah mengerjakan. Turuti perintahku ya, siap komandan, maka Anda mengerjakan perintah komandan. Tapi jika Anda mengatakan, turuti nasihatku ya, tapi Anda tidak mau mengerjakan, berarti Anda tidak melakukan. Jadi menuruti berarti adalah melakukan perintah. Nah sekarang, kitab Wahyu adalah kitab yang berisi simbol-simbol. Salah satu contoh adalah di Wahyu 10. Contoh yang lain Anda bisa temukan di kitab Wahyu di pasal-pasal yang berikutnya adalah kaki Dian. Kaki Dian. Ada gambar kaki Dian, bro? Kalau Anda bisa tunjukkan. Kaki Dian. Dan sekarang di Wahyu 1 ayat 3 dikatakan, turutilah semua yang tertulis di sini. Kalau saya melihat kaki Dian di sini, apa yang mau saya lakukan? Saya nggak mengerti apa yang saya kerjakan. Saya hanya melihat gambar kaki Dian. Kaki Dian saja. Lalu mau ngapain saya dengan kaki Dian? Sedangkan Alkitab mengajarkan, Anda disuruhkan untuk ambil di internet kaki Dian. Anda disuruhkan untuk melakukan, menuruti semua yang tertulis. Pasti Anda tidak akan mengerti apa yang Anda harus lakukan. Sama seperti yang tadi saya tunjukkan. Jika Anda di jalan raya ada tertulis P strip. Ya kan? P strip atau S strip. Karena saya tahu arti simbol, maka saya tidak akan parkir di jalan itu. Saya tidak akan stop sepeda motor atau kendaraan saya di jalan tersebut. Karena saya akan kena tilang. Tapi bagi orang yang tidak mengerti simbol, maka dia suka-sukanya, berhenti, stop. Karena mungkin di situ dilihatnya es krim, dia mau beli es krim karena medan panas, ya kan? Mungkin kehausan. Anda dapat es krim, Anda juga didatangi polisi, harga es krim hanya 5.000, Anda kena denda 50.000. Amen. Anda bukannya diberkati, Anda sengsara. Sedangkan Alkitab katakan, diberkatilah ia yang membacakan dan yang mendengar dan yang menuruti. Tapi bagaimana Anda bisa menuruti kalau saudara tidak mengerti simbol P strip? Hal yang sama, jika saudara hanya mendengar bunyi, maka itu berarti adalah guru. Tapi jika Anda mendengar suara, maka Anda mengerti maksudnya. Maka Anda akan bisa melaksanakannya. Itulah kenapa Tuhan menjanjikan ketujuh guru harus disingkapkan. Haleluya. Oke, 1 Tesalonika 4 sambil mencari kaki Dian. 1 Tesalonika 4. Bahasa Inggrisnya adalah, sebab Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Jadi, dialah Tuhan yang sama yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Dia adalah Tuhan yang sama yang dimaksudkan di Wahyu 10. Bukan Tuhan yang berbeda. Hanya ada satu Tuhan. Ada amin? Hanya ada satu Tuhan. Nah, ini contoh kaki Dian. Di Wahyu pasal 2 ada dituliskan ketujuh kaki Dian. Wahyu 1 ayat 3 mengatakan, turutilah ini. Sister, apa yang mau dituruti? Kalau hanya ditunjukkan kaki Dian, kerjakan ini. Pasti apa? Garuk-garuk kepala, apa yang mau saya kerjakan? Bisa dikerjakan. Kalau ada perintah, kerjakan ini. Karena diberkatilah kamu jika kamu melakukan ini. Tapi hanya ini yang ditunjukkan. Nggak ada penjelasan yang berikutnya. Bisa? Nggak bisa. Jadi harus ada wewenang dan otoritas. Dan wewenang otoritas ini akan dikerjakan oleh Tuhan sendiri terkait dengan berkumandangnya ketujuh guru, supaya saya, saudara-saudari semuanya, ketika diperlihatkan kaki Dian dan kemudian suara berkata, turutilah ini, Anda tahu bagaimana mengerjakannya. Haleluya. Ini hanya satu contoh dan masih banyak contoh yang lain di dalam kitab Wahyu. Oke, kembali ke 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4. Ya, saya akan sudahi
dari nas ini, dan kita akan istirahat sebentar untuk menikmati makan siang, dan kita akan lanjutkan dengan sesi yang berikutnya. Karena saya tidak ingin memperbanyak nas di dalam catatan saudara. Saya percaya butuh Roh Kudus untuk sampai dari sini, kemudian turun di sini, maka Anda akan melihat dalam kehidupan Anda. Haleluya. Itu tujuan firman diberitakan. Bahasa Inggrisnya, sebab Tuhan sendiri akan turun dari sorga, lihat tahapannya, dengan shout. Shout adalah seruan. Koma, dengan suara penghulu malaikat. Kedua, dan dengan sangkakala Allah. Ada 3 hal terkait dengan janji nubuatan Tuhan sendiri akan turun. 3 hal harus dia kerjakan. Ingat, siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Berarti Anda menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus? Amin. Berarti harus mengerti tahapan turunnya dia. Sebab jika kita tidak mengerti tahapan ini, Anda akan melewatkan kedatangan dia. Dan rahasia misteri turunnya Tuhan Yesus Kristus untuk mengambil mempelai wanitanya di bumi, terkait misterinya di dalam berkumandangnya ketujuh guru. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang, Alkitab katakan. Tapi Roh Kudus di dalam Rasul Paulus menuliskan dengan sangat teliti bahwa Tuhan nanti akan turun sendiri dengan 3 hal. Seruan, suara penghulu malaikat, dan sangkakala Allah. Maka yang mati dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Sesudah itu kita yang hidup, yang tinggal, yang tersisa akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ketujuh guru mengumandangkan suaranya terkait dengan misteri kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika 4 dan Wahyu 10. Haleluya. Untuk menutup, kita kembali ke Wahyu 10. Karena saya tadi berhenti hanya membacakan sampai ayat 7, dan kita langsung lompat ke ayat 7. Atau saya bacakan ayat 4. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Perhatikan ayat 7. Ayat 4, ketujuh guru memperdengarkan suaranya. Ayat 3 dan 4. Dan di ayat 7, tetapi pada hari-hari dari suara malaikat yang ketujuh, ditentukan sebuah oknum atau pelayanan, malaikat yang ketujuh. Malaikat yang ini bukan malaikat yang ayat 1. Karena ayat 1 dikatakan malaikat yang gagah, yang kuat turun dari surga. Tapi malaikat yang ini bukan Yesus Kristus. Malaikat yang ini adalah malaikat yang ketujuh. Ketika dia akan mulai memperdengarkan suaranya, maka genaplah rahasia Allah. Mystery of God. Genaplah misteri Allah. Seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para pendeta. Nabi atau pendeta? Atau pengkhotbah? Atau evangelis? Nabi. Jadi misteri berkumandangnya ketujuh guru yang dilarang oleh Tuhan supaya Yohanes tidak menulis dan memeteraikannya, tapi misteri itu akan dibukakan kalau
malaikat yang ketujuh, pelayanan ini tampil di bumi, maka rahasia ini akan tersingkap. Berarti apa yang Anda dan saya butuhkan di akhir zaman? Tampilnya malaikat yang ketujuh. Karena ini dijanjikan. Dan tidak banyak gereja memperhatikan nas-nas ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan tahu kebutuhan domba-dombanya. Sebab ketika ia bersuara nanti, ketujuh guru sudah memperdengarkan suaranya, dan artinya disampaikan, dombaku mendengarkan suara gembalanya. Dan mereka semua datang ke gembala yang agung. Haleluya. Dan saya berharap pagi ini Anda semua adalah domba-dombanya. Jangan sampai tidak merespon. Amin. Satu nas sebelum menutup. Amos 3 ayat 7. Saya tunjukkan lagi bahwa Tuhan misteri Allah harus disampaikan melalui hamba-hambanya, para nabi. Di Amos 3 ayat 7. Ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Anda tidak mendapatkan pengertian yang jelas di sini. Tapi bahasa Inggrisnya, sungguh Tuhan Allah tidak akan melakukan apapun, tetapi Dia menyingkapkan rahasianya kepada hamba-hambanya, para pendeta, para teolog, para nabi. Saya bukan nabi. Karena 1 Samuel 9 ayat 9 katakan, nabi adalah pelihat. Saya nggak pernah lihat apa-apa, saya hanya melihat saudara dan saudari. Amin. Jadi saya nggak akan mau sok-sokan untuk mengklaim saya nabi. Itulah makanya rahasia nggak datang ke saya. Tapi puji Tuhan, saya sudah oleh kasih karunia Tuhan mendengar suara Tuhan melalui nabinya. Dan sekarang saya teruskan pada saudara. Pastikan Anda mendengar suara, bukan bunyi. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan istirahat sebentar. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita. Glory Jesus. Oh Bapa yang baik, Tuhan Allah yang bertahta di surga. Bapa surgawi kami yang manis, yang kepadamu saja Tuhan kami memuliakan Engkau, melayanimu Tuhan, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur buat pagi siang hari ini Tuhan. Kami berada di ruang ibadah ini Tuhan. Menikmati akan firman-Mu yang sudah Engkau janjikan untuk diberitakan di akhir zaman. Sebab ketika firman-Mu ini disampaikan Tuhan, yaitu berkumandangnya ketujuh guru itu Tuhan, yang dulunya dilarang untuk dituliskan dan kemudian dimeteraikan. Tapi tiba zamannya bahwa apa yang tersembunyi itu, rahasia itu, misteri itu Tuhan, harus dibukakan. Oh sungguh Tuhan, kami berada di zaman ketika kitab yang dulunya tertutup, termeterai, sekarang sudah dilepaskan meterai-meterainya. Dan hamba berdoa, kiranya saudara-saudariku yang terkasih peserta seminar pada pagi ini Tuhan, Roh Kudus menolong mereka semuanya untuk mereka mampu melihat nama-nama mereka tertulis di dalam kitab yang terbuka itu Tuhan. Sebab tidak ada kebahagiaan dan sukacita yang lebih besar Tuhan, selain kami memperoleh kepastian Tuhan, bahwa nama-nama kami tercatat di sorga. Haleluya. Sebab Engkau yang sudah turun dari sorga dengan 3 hal tadi di 1 Tesalonika 4 Tuhan. Seruan, suara penghulu malaikat dan sangkakala Allah. Engkau akan menjalankan ketiganya untuk mengambil mempelai wanitamu, umatmu Tuhan, keluar dari bumi ini Tuhan, untuk dibawa naik ke surga, supaya tinggal bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan, kiranya genapkan janjimu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah mereka adalah seperti domba-domba yang di video tadi Tuhan, mengenal suara gembalanya dan mengikuti gembalanya. Engkaulah gembala agung kami ya Tuhan. Kami ingin mengikuti Engkau kemanapun Engkau bergerak oleh Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami serahkan sesi yang berikutnya, baik istirahat pada saat ini Tuhan, di dalam sukacita surgawi, di dalam suasana surgawi,
dan di dalam persekutuan yang manis antara satu dengan yang lain Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita naikkan satu pujian. Saya serahkan pada leader. Dan panitia akan mempersiapkan dan kita akan istirahat sejenak. Tuhan berkati semuanya. Haleluya, glory. Kita angkat pujian kita, ajaib benar. Kasih-Mu Yesus, haleluya, yang telah menyelamatkan kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Amin. Ajaib benar, anugerah-Mu selamatkan hidupku. Dulu hilang tapi ditemukan, dulu hilang ditemukan. Dulu buta sekarang melihat, buta sekarang melihat. Hidup lama telah berlalu, haleluya. Hidup lama telah berlalu, yang baru datanglah. Kematian lega sudah, kehidupan nyata, kehidupan nyata, haleluya. Kehidupan nyata, haleluya. Tuhan berkata kita semuanya, silakan ke tempat kita yang sudah disediakan, dan setelah makan siang kita akan kembali untuk menikmati firman Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya, haleluya, glory.